Meningkatnya angka pengangguran khususnya generasi muda disebabkan beberapa faktor, diantaranya kurangnya lapangan pekerjaan, kesenjangan pendidikan, dan keterampilan. Untuk itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi atau Disnaker Transgi DKI Jakarta sangat konsen untuk meminimalisir masalah pengangguran yang ada di Jakarta dengan kegiatan pelatihan keterampilan dan job fair. Nah, bagaimana Disnaker Transgi DKI Jakarta mengelola masalah tersebut? Warga Jakarta, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi atau Disnaker Transgi DKI Jakarta, Bapak Hari Nugroho. Ya Pak, apa kabar Pak? Selamat sore, apa Bapak. kabar? Baik, Alhamdulillah baik-baik saja. Kita akan dengarkan langsung penjelasan beliau terkait efektivitas kegiatan pelatihan kerja, terampil dan job fair yang dilakukan untuk meminimalisir pengangguran di Jakarta. Nah Pak Hari, saya mau nanya-nanya nih Pak. Ya. Pak, menurut data Pak, berapa jumlah penduduk di Jakarta saat ini yang jumlah angkanya warga yang belum memiliki pekerjaan Pak? Kalau jumlah tenaga kerja kita itu kan kalau kita lihat dari jumlah penduduk itu ada sekitar hampir 8,93 juta. Nah diantaranya usia produktif kerja itu hampir sekitar 5,8 juta sekian. Kalau kita pekerjaan dari 5 juta sekian itu, angkatan kerja itu sekitar hampir 2,5 juta sekian. Yang menganggur, kalau menurut BPS, itu sekitar hampir 338.000 pengangguran yang belum mendapatkan kesempatan kerja. Nah, karena mungkin masih bisa dibilang banyak ya Pak ya. Iya, iya. Nah, upaya apa yang sudah dilakukan Disnaker Transgi untuk menciptakan SDM terampil yang akan siap bekerja? Ya. Jadi kita melalui beberapa program. Yang pertama, program pelatihan berbasis kompetensi. Jadi kita didik, kalau kita menurut statistik dari 338.000 yang menganggur, itu paling banyak sekitar hampir 150.000 orang itu pekerjaannya pendidikannya SMK. Nah, padahal kalau kita bicara SMK itu seharusnya kan sudah dibekali keterampilan pada saat dia sekolah. Ternyata setelah kita cek itu rata-rata hampir SMK yang swasta itu keterampilan peralatannya itu nggak memadai. Jadi begitu mereka lulus, dihadapkan ke dunia kerja, ternyata mereka tidak mampu untuk bisa bersaing. Kenapa? Peralatan sekarang itu udah modern. Nah tentunya dengan adanya ini kita udah mengantisipasi dengan program berbasis kompetensi, sehingga adik-adik SMK itu kita latih di PPKD di 5 wilayah kita, termasuk di PPKPI, kaitan dengan industri, pusat prioritas kerja maupun ke yang kelas. Nah kita didik secara kompetensi sampai mereka mendapatkan sertifikat kompetensi, dapat BNSP dan dia lulus, kemudian langsung bisa kerja. Program yang kedua tentunya kita melalui model tenaga kerja mandiri, yang kita didik langsung bisa menjadi wirausaha. Contoh kita didik tidak berlama-lama, 5 hari, kita didik menjadi pinter untuk membuat makanan minuman, ataukah menjadi pendingin AC, ataukah yang las juga itu, sehingga dia bisa langsung berwirausaha. Nah yang ketiga melalui program job fair. Nah, job fair ini
kita mempertemukan antara pencari kerja dengan lowongan pekerjaannya ada, ya perusahaan-perusahaan kan, nah, perusahaan itu kan harus wajib lapor nih, wajib lapor berapa lowongan kerja yang ada di tempat Anda. Nah, lowongan kerja inilah nanti kita tampilkan dalam job fair sehingga pencari kerja yang masih nganggur itu akan bersaling interaksi sehingga memudahkan untuk bisa dia melamar pekerjaan. Jadi ada 3 program itu yang akan kita latih. Selain itu ada juga pelatihan langsung ke sasaran, ke tempat-tempat kelurahan. Bagi mereka yang tidak bisa ke kelas reguler, ya ke 5 PPKD di wilayah kita ini, kita datangkan alat mobil training unit ke lapangan. Untuk apa? Menjangkau mereka yang jauh dari tempat pelatihan. Nah, itu sifatnya tidak seperti yang di kelas sampai 20 hari, sampai sebulan, 2 bulan, mereka cukup 15 hari, maksimal 20 hari, dia udah bisa untuk mempunyai keterampilan. Contoh, tata boga, tata graha, makeup artist, komputer, kemudian ada otomotif, pendidikan dan sebagainya. Gitu. Nah, Pak, apakah mungkin para yang dilatih akan pasti mendapatkan pekerjaan yang dari perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Disnat? Ya. Tentunya kita sudah memetakan. Jadi seluruh PPKD yang membuat program pelatihan itu kita pastikan itu sesuai dengan program yang akan diminta oleh perusahaan-perusahaan. Contoh di Jakarta Timur itu daerah industri, ya kan? Daerah industri ada pabrik, ada kuliner, sehingga yang kita didik di sana ya itu berhubungan dengan tata guna lahan maupun klasifikasi perusahaan. Jadi kita latih barista, kemudian kita latih otomotif, kita latih pengelasan, pendingin, kemudian kita buat juga bahasa, ini untuk bisa memenuhi program unggulan di timur. Kalau di utara, PPKD-nya kita buat di sana karena daerah pelabuhan, packaging maupun yang lainnya, kita buat pelatihannya apa? Forklift, alat berat, supaya itu handling itu. Kemudian juga ada juga pendingin, pengelasan gitu. Beda yang di pusat dan selatan. Di sana itu merupakan perhotelan, perkantoran. Sehingga PPKD itu kita program unggulannya apa? Tata boga, tata graha, makan minuman maupun barista, perkantoran. Di situ ada IT, digital marketing, content creator, bahasa baik bahasa Jepang, Korea, Mandarin maupun bahasa Inggris. Sehingga pada saat mereka lulus, kita sudah membuat MOU sama perusahaan tadi. Anda butuhnya apa, kualifikasinya apa, kita didik ini sehingga mereka langsung bisa diterima. Gitu. Nah, Pak, untuk kelas pelatihannya sendiri, Pak, apakah mungkin ada kuotanya, Pak, atau mungkin misalnya ada warga Jakarta yang ingin mendaftar, tiba-tiba kuotanya penuh atau mungkin harus ada tesnya lagi nih, Pak, untuk ikut sertifikasi ini? Ya, tentunya ini jelas ya. Kuota ini kan setiap kelas kan terbatas. Setiap kelas kita buat itu 20 orang. 20 orang per program kejuruan. Nanti di situ ada 18 kejuruan ya, 20 kali 18 kejuruan. Nah, yang daftar berapa? Otomatis lebih banyak. Kayak kemarin tuh, daftar 4.000 orang. Wah. Yang diterima paling cuman sekitar ya bangsa 1.000 orang. Berarti itu ada uji tes ada seleksinya. Ada seleksinya. Akhirnya nanti yang tidak diterima di situ dibuat angkatan berikutnya. Nggak lolos lagi angkatan berikutnya. Sehingga kita buat di tahun 2025 ini 3 angkatan setiap program kejuruan. Nah, karena memang itu membludak terus peminatnya, tahun depan kita tingkatkan lagi menjadi 4 angkatan per program kejuruan. Nah, kita kan banyak nih. Jadi kalau kita total seluruh PPKD maupun MTU kita tuh hanya mampu bisa paling 10.000 orang per tahun. Padahal kita kan pengangguran berapa. Namun kita tidak berhenti di situ saja, kita juga kirim ke luar negeri melalui tenaga migran Indonesia itu tadi. Untuk apa? Ya kita bekali bahasa Jepang, bahasa Inggris apa, supaya mereka tidak hanya bekerja di Jakarta, tapi bisa kita kirim ke
luar negeri itu. Nah Pak, selain PPKD untuk menciptakan SDM terampil, terus ada job fair juga ya Pak yang rutin digelar setiap tahunnya dan setiap bulan. Seberapa efektif Pak kegiatan PPKD dan job fair yang rutin digelar dan dapat mengurangi angka pengangguran Pak? Seberapa efektif? Yang jelas kalau kita bicara efektif kan kita berarti ada indikator pengukuran. Berapa yang kita latih, berapa yang kita serap. Nah tentunya kita harus punya KPI juga. Tidak hanya kita, ayo masuk pelatihan, tapi ternyata yang tersesat sedikit. Nah ini menjadi tanggung jawab atau menjadi KPI-nya kepala pusat pelatihan. Yang bisa ditarik, direkrut, dilatih berapa orang, yang mampu diserap perusahaan berapa orang. Nah ini minimal harusnya saya kasih KPI minimal 70%. Yang dilatih harus resap ke perusahaan. 70%. Kalau dulu nggak ada. Yang paling rekrut mau 1.000, 2.000, mau berapa diserap, nggak ada KPI-nya. Sekarang nggak bisa. Harus ada KPI-nya minimal 70% itu harus terserap. Terserapnya kemana? Ya di perusahaan-perusahaan yang sudah MOU dengan kita. Ataukah kita kirim ke luar negeri melalui program vokasi pemagangan maupun yang lainnya. Gitu. Wah, ini mungkin warga Jakarta juga banyak nih Pak nanya, apakah ikut job fair itu bayar Pak? Nah, untuk job fair itu semuanya free. Gratis? Gratis. Baik itu yang orang sekarang masuk ke Jakarta, organisasi, itu gratis. Namun untuk pelatihan, sekali lagi untuk pelatihan yang seleksi tadi, karena masih menggunakan APBD, berarti yang ber-KTP DKI yang diprioritaskan. Ya. Namun yang luar DKI, boleh ikut job fair gratis, kita beri kesempatan dan kita berikan portal siap kerja, kemudian pasker kerja maupun yang di kemenaker.go.id maupun web kita, silahkan mereka bersaing untuk bisa bekerja di perusahaan-perusahaan. Tapi yang untuk pelatihan, kita privilege untuk warga DKI dulu. Gitu. Privilege ya Pak, berarti warga DKI. Dan itu pun juga free, gratis. Pak, kendala apa yang dihadapi untuk mengurangi angka pengangguran di Jakarta saat ini Pak? Ya, tentu kendala itu juga sebetulnya banyak. Cuman kan kita sudah mengantisipasi. Saya bilang, namanya perusahaan sesuai dengan ketentuan undang-undang maupun Permenaker juga, perusahaan itu wajib melaporkan berapa lowongan pekerjaan yang ada di perusahaan. Jangan artinya dia rekrutmen, namun secara tertutup, hanya keluarganya, ininya, nggak bisa. Jadi nanti kita cek nih perusahaan yang memang akan buka lowongan pekerjaan, mana datamu. Wajib melaporkan ke kita. Nah, dari laporan-laporan itu, langsung kita buka portal untuk ke pencari lowongan pekerjaan. Ini loh, perusahaan A butuh ABCDE, perusahaan B ini. Nah ini kita sampaikan ke website kita atau portal kita, sehingga adik-adik atau orang yang belum berkenalan dia bisa mendaftar. Nah kendalanya kadang itu tadi, banyak perusahaan yang melaporkan. Dan kedua, tenaga pengawas kita untuk mengecek ke perusahaan juga terbatas. Bayangin aja, perusahaan ada sekitar hampir 300.000 perusahaan. Pengawas kita cuma 40 orang. Nah bagaimana mau ngurusin satu-satu kan? Nah itu tentunya kita juga tidak patah semangat. Kendala itu kita buat sistem aplikasi. Aplikasi Dinar yang memungkinkan orang bisa mengakses secara self-assessment. Ayo perusahaan-perusahaan, walaupun orangnya kurang untuk lapangan, tolong Anda ngisi secara self-assessment. Supaya apa? Biar kita tahu berapa lowongan yang ada itu secara digital. Nah Pak, mungkin ada nggak Pak cara untuk tahu nih Pak kapan pembukaan pelatihan ini Pak, itu mungkin warga Jakarta bisa lihat di mana Pak? Ya, baik. Jadi teman-teman warga net atau warga Jakarta, kalau memang mau ikut istilahnya tuh melihat informasi pelatihan yang ada di kita, tentunya harus melalui kanal-kanal dari sosmed kita. Pertama dari disnakertransgi.go.id, terus melalui IG kita, kemudian melalui Facebook kita, sosmed kita,
melalui web kita, juga melalui portal Siap Kerja kemenaker.go.id, itu juga ada. Di Pasker, Pusat Kerja juga ada. Jadi banyak portal-portal yang memang menginformasikan itu pelatihan-pelatihan yang ada di kita. Update pokoknya. Update ya. Oke Pak, terima kasih. Nah terakhir nih Pak, harapan dan himbauan apa bagi warga Jakarta yang khususnya generasi muda nih ya, yang belum memiliki pekerjaan Pak? Ya. Jadi yang namanya warga Jakarta kebanyakan yang warga Gen Z ya. Gen Z Pak. Ini kan kadang ya mau milih-milih pekerjaan ini kadang kan milih-milih kerjaan. Dan kedua, kalau udah dapat pekerjaan untuk mendapatkan pressure tekanan kadang kurang kokoh kekeh gitu loh. Akhirnya keluar masuk. Nah, ini yang saya harapkan. Ini kan persaingan kerja di Jakarta kan semakin terbuka global. Nah, saya harapkan warga Jakarta ya milikilah kemampuan keterampilan yang baik ya dengan masuk ke balai pelatihan kerja kita yang memang tadi melalui seleksi sehingga mendapatkan keterampilan upskilling yang ada sehingga punya soft skill yang dipunyai. Nah, tentunya di dalam nanti berusaha ke lapangan kerja itu bisa lebih baik. Yang kedua, kalau memang dia merasa, wah bukan kompetensi saya ini menjadi pekerja, mau buka wirausaha, ya kita didik secara TKM, tenaga kerja mandiri, supaya bisa mempunyai lapangan kerja sendiri, dia wirausaha sendiri, buka praktek sendiri, nanti kita dorong dan kita latih. Jadi artinya itu ada dua, karena memang kita punya program mengentaskan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran. Tentunya kita punya program-program baik yang formal dan informal. Nah, itu dia pokoknya semoga Disnaker Transgi selalu membantu warga Jakarta untuk mendapatkan pekerjaan ya Pak. Ya. Terima kasih Pak Hari atas waktunya Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Nah, semoga upaya yang terus dilakukan Disnaker Transgi dan Pemprov DKI Jakarta dapat menjadi solusi nyata dalam menekan angka pengangguran, khususnya di kalangan generasi muda. Sampai jumpa di episode Ngobrol Tengah Hari selanjutnya.